ieu Raden Adipati Arya Panjajayana teh putra Raden Adipati Imbanagara nya. Anjeunna pupus digentos ku putra ku ieu ku Sawawa nya. Ieu teh dipasihan kawitna Raden Adipati Raden Bongsar. Namina kecil gitu. Terus Sawawa dipasihan nami Raden Yogasuwara. Yogasuwara di Istrenan Kabupaten di dia Banagara. Ya di pasihan gelar jenengan teh Raden Ade Panji Jayanegara. Tos etaan kitu anu Kusultan Agung pan anu nalasan ramana teh Dipati Narapaksa pemimpinnya. Ya. Terus itu pada dihukum pati itu teh anu nalasana Raden Adipati Arya Panji Jayana diwagel. Atau terkait di anjir anu korban deui gitu. Tah kaluhungan kejemaran manahna ieu Sultan Raden Adipati Arya Panji Jayanegara, Sultan Agung ngalungsurkeun mana teh Raden gitu tah ka kajemaran hadiahna teh nya uga masan gelar Raden ngawitan Raden teh tinu ieu Raden Adipati Raden sadayana nu ayeuna teh tiasa dianggo keturunanana. Gitu. Terus iya pupus ada enggal namanya di singkatna abdi nya dan katarang ku abdi. Digentos ku putrana Bupati anu kadua nya Raden Adipati Angka Perajan di ditu. Pakuncen tan eta. Pakuncen. Eta kayak numut kersi selama ya setahun eta. Setahun. Terus digentos ku Raden Adipati Angganaya nu di Selogak gitu. Keleweta. Selogak. Tapi eta mah tahun tanu iya lah. Oh, Cilogak iya. Tah eta geus putra diteraskeun ku Raden Sutadinata Gunadilaya. Tah. Bertahun eta kita. Gabdina tahun nama. Teras eta geus putra nu di Majagana. Kasep gitu Gempalan. Di Majagana geus di putra Raden Nata di Kusuma hiji natana keren Nata di Kusuma di Nata nya dua nya teh darat itu. Tadinya aya di terus 7 bupati nya teh. Tara Segadu aya penyalahna ada di Pati Jagabaya nu di Tanjung Mangku. Terakhir nama eta Bupati Galuh Imbanagara, dadapan bupati eta di dieu Banagara teh ya. Katara sasepna nu eta digentos ku Bupati Galuh ngawitan Bupati Galuh Ciamis anu Raden Temenggung Wiradikusuma. Teras kaduana terawet Temenggung Adikusuma anu di Gunung Galuh. Di Gunung Galuh digentos di ku Kusuma Diningrat Zaman Sari. Zaman Sari eta anu digentos di ku Raden Kusuma Brata. Eta nomor kerempat orang abi eta mah dina buku silsilah singkatna eta. Tang tos benten kana teu payun memang seueur. Apa menak abdi mah anu na buku singkatna kitu. Bapak atas nama Bapak Iwarasiwa sebagai juru pelihara makam Bupati Galuh Raden Temenggung Wiradikusuma yang bertempat di pemakaman Runayan Bupati Galuh Raden Temenggung Wiradikusuma di Cigadung Desa Imbanagara. Bapak sebagai pengurus beliau waktu zaman itu menurut sejarah beliau itu zaman penjajahan Inggris sangat disetujui dia pemimpin oleh beliau oleh penjajah Inggris itu. Gitu. Makam sejarah Upaluh ini sudah hampir 20 tahun. Sekilas tentang yang dipelihara oleh Bapak Raden Temenggung Wiradikusuma, ia sebagai Bupati Galuh pada hari jadi sebagai Bupati Galuh ke Sersilah dari ke-14, namun yang memindahkan kota sebagai Bupati Galuh Ciamis yang pertama. Dan berputra di makam di Raden Adikusuma yang bertempat di Kelurahan Sindang Rasa Ciamis. Dia menjabat tahun 1815 sampai 1819 dan ia wafat pada tahun 1820.
dan dia sebagai bupati yang memindahkan kota dari Pusir Dayu Imbanagara ke Pusir Dayu yang sekarang di Ciamis. Wiradikusuma ramah kepada masyarakat dan juga dia berprestasi sebagai bupati yang sangat bijak kepada masyarakat. Setahu saya, Bapak Bupati Raden Tumenggung Wiradikusuma memindahkan kota dari Imbanagara ke Ciamis itu menurut pandangan beliau strategis untuk kota Ciamis gitu, Tegaluh yang sekarang di Ciamis. Waktu pemimpinan Bapak Raden Tumenggung Wiradikusuma jadi Bupati Galuh Ciamis ini, dulunya dia perusahaan sangat strategis dan maju ekonomi dan pertanian juga maju. Begitu kata ke orang tua saya dulu. Untuk keseluruhannya detail dari 20 tahun itu karena memang itu masih di bawah pimpinan kolonial Belanda. Saya nggak begitu detail, hanya batas waktu yang dari cerita Kangjeng Adipati Kusuma memegang pemerintahannya. Saya tahu hanya sampai dari yang tadi 1819 sampai dengan 1839. Ya, menurut yang saya tangkap dengan cerita dari perjalanannya waktu memimpin dari 1819 sampai dengan 1839, Kangjeng Adipati Adukusuma itu sebagai pemimpin Kabupaten Ciamis, ya, Bupati itu hanya dilanjutkan dengan putranya yang di zaman Sari, Kangjeng Kusuma Diningrat. Assalamualaikum Bu. Saya dengan Dina dari Paramedia. Mohon maaf, yang di dalam pemakaman itu siapa Ibu? Yang Kartadireja. Eyang Kartadireja. Kalau di siapa? Kalau menurut ayah saya itu adalah jawaranya ya. Jawaranya dari Galuh. Dari Galuh. Oke. Waktu masih Uyut Kusuma Diningrat. Jawara. Jadi dulu di sini kan binatang-binatang dia. Baik Ibu. Ibu mohon maaf dengan Ibu siapa? Ibu Tati Igo, kalau dipanggil di sini Ibu Tati Igo. Ya. Dengan Bu Hajah. Ibu Hajah Tati Igo. Pemirsa negeriku, kali ini penelusuran kita berada di salah satu pemakaman yang ada di kawasan apa Ibu? Gunung Asih Sukasirna Sukamulya, Lembur Balong kali ya. Ciamis. Ciamis, tetap di Ciamis. Ini merupakan pemakaman dari Bupati terakhir Ciamis, Raden Adipati Arya Kusuma Subrata. Kalau ibu generasi ke Kusuma Diningrat, karena Kusuma Diningrat udah dibilang Prabu ya. Prabu Kusuma Diningrat itu generasi keempat. Generasi keempat. Ada kaitannya dengan mungkin kerajaan apa Prabu Siliwangi atau mungkin ada ya, dari kesananya ada, tapi kalau Galuh kayaknya justru asalnya dari sampai ke
Pajajaran sampai ke ini ke ini. Jadi Galuh dari ya. Galuh dulu. Iya. Galuh dulu baru ke. Ya betul. Oh. Karena dilihat dari sejarah dari tahun itu pendirian adanya Galuh itu Pemerintahan sangat ya sangatlah tahun yang sebelumnya. Asal usul Bupati Galuh ada di Ibu sampai ke 17. Oh baik. Iya. Nah, kalau itu pertama, itu kan baru kemarin ini sebelum Adi Kusuma. Adi Kusuma. Iya, Adi Kusuma itu kakeknya dia. Oh. Ya, kakeknya pertama Kusuma itu Subrata. Iya, Jadi iya. kalau menurut logika nggak masuk akal dong ke Iya, satu iya, iya, gitu. iya. Ah, baik. Jadi kalau saya lihat dari tulisan aja. Kata yang tahu sih dia sangat sakti. Ini foto beliau Bersama istri ya, Bu? bersama istrinya Raden Adipati Arya Kusuma Subrata dengan istrinya Raden Ayu Laksmita Ningrat. Beliau Bupati Galuh ke-16 kalau di sini ya. Tapi kalau dari catatan 17 nggak tahu mana yang benar. Dari kubu dalam Prabu Hawur Kuning penguasa Galuh. Jadi Prabu Hawur Kuning itu yang ada di sana Ciumanara. Ibu, Prabu Karangkamulian. Prabu Hawur Kuning di situ makomnya Prabu Hawur Kuning. Nah Ibu, aku mau tahu dikit dulu dong, untuk Prabu Hawur Kuning ini siapa sih Bu? Prabu Hawur Kuning yaitu asal-muasalnya kan? Asalnya Galuh itu Prabu Hawur Kuning dari yang Prabu Hawur Kuning. menciptakan Iya. pemerintahannya. Iya, yang ada di Galuh gitu, di tanah Galuh. Itu Prabu Hawur atas Kuning. yang termasuk juga yang membuat nama Galuh beliau. Mungkin ya dari awal itu Galuh kan udah muncul. Oh, Nggak dijelasin siapa yang memberi nama Galuh. Kalau mengganti Galuh dari Ciamis ada. nah ini di sini Pajajaran pecah jadi Sunda dan Galuh. Maksudnya apa nih Bu? Sunda itu kan wilayah Pasundan, wilayah Pasundan gitu. Kalau Jadi Galuh? Galuh itu kan Galuh yang di negeri ini. Galuhnya itu kan Galuh itu berpecah. Jadi negara Pasundan yang negara Sunda yang besar gitu, besar. Jadi lingkupnya itu Galuh tuh kemana-mana gitu, besar, luas. Nah, Sunda sendiri. Jadi dua nih, Sunda, Iya. Kerajaan Sunda dan Galuh. Galuh gitu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kedatangan saudara-saudari yang meliputi daripada sejarah yang berada di Jamban Sari. Kami selaku pengurus dan saya sendiri selaku juru pelihara situs Jamban Sari, nama saya Nandang Sembada Putra, bekerja di sini sebagai juru pelihara. 2010 saya meneruskan jejak perjuangan orang tua saya yang dulu dipercaya untuk memelihara di sini adalah almarhum Bapak Muhammad Ibnu Bunyamin dan teruskan oleh saya. Dan alhamdulillah hari ini saya juga didampingi oleh keturunan daripada Kanjeng Eyang. Dari DNA dinasti yang mengucur adalah salah satunya keturunan dari Eyang Kusuma Subrata atau Raden Dalem Adipati Kusuma Subrata. Keturunannya ada di sini adalah Raden Ayu Tati Igo. Alhamdulillah sudah bersama kami di sini. Apa yang memang saya bisa paparkan sesuai apa yang diinginkan dan yang kami ketahui, insya Allah kami akan jabarkan dalam konteks wawancara untuk meliputi tentang sejarah Jamban Sari. Sejarah singkat Jamban Sari adalah Jamban Sari nama sebuah tempat. Konon yang dulunya, kalau saya tidak salah, mungkin bisa diralat oleh keturunannya. Ini bangunan ini adalah bangunan tempat untuk beristirahat ataupun mengasuh keluarga karena kedaton ataupun tempat tinggal Kanjeng Eyang Adipati Arya Kusuma Diningrat berada di sebelah selatan yang sekarang menjadi museum. Nah, itu. Dan di seberangnya adalah taman, kebun dan segala sesuatu yang memang dulunya diperuntukkan untuk mencintai alam lah Kanjeng Eyang itu. Akhirnya dia di sini dibangun sebuah gazebo ataupun mungkin bangunan untuk beristirahat, mencari inspirasi ataupun mengasuh anak-anaknya, ataupun para permaisuri sedang beristirahat, bercengkrama.
Disinilah salah satu bagian tempatnya. Dan Jamban Sari identik dengan nama air. Kenapa? Karena Kanjeng Eyang sendiri mewariskan sebidang tanah yang berbentuk kolam besar, itu namanya situ. Kalau kata orang Sindu, kalau kata orang Sunda adalah situ. Situ Jamban Sari itu berasal daripada sebuah mata air yang begitu besar atas karunia Allah. Maka Jamban Sari ini tidak kekurangan dengan sumber air. Sekelilingnya ini pohon-pohonan yang begitu rindang, dari mulai pohon kelapa yang begitu banyak di sini, karena Kanjeng Eyang mencintai artinya kesuburan alam. Nah, Jamban Sari sendiri dibangun, saya sendiri tidak tahu tahun berapa, karena memang saya sendiri dari keluarga persisnya tidak tahu, gitu ya. Nah, cuma Kanjeng Eyang berdiri ini sebagai adipati, mungkin meneruskan jejak perjuangan ayahandanya Raden Adipati Adikusuma. Beliau Raden Adipati Arya Kusuma Diningrat itu sesuai dengan data yang diberikan daripada keluarga, lahir di tahun 1811. Beliau lahir di Galuh Negara Tengah atau Imban Negara sekarang. Dalam usia 10 tahun, menginjak ke 11 tahun, beliau diberikan kepercayaan. Konon katanya bisa membantu untuk penataan manajemen setingkat sekda, kalau sekarang itu sekretaris ya gitu. Karena diberikan oleh Allah adalah kepintarannya. Dalam usia 17 tahun beliau diangkat menjadi Panglima Galuh. Panglima Galuh, memimpin pasukan. Nah, dan banyak lagi yang lain yang memang jabatan beliau. Pada tahun 1839 baru beliau dinobatkan menjadi adipati untuk memimpin meneruskan jejak perjuangan ayahandanya. Itu sampai beliau wafat di tahun 1886. Kurun waktu 47 tahun beliau mengabdikan diri membangun Kadipaten Galuh yang dulunya adalah awalnya Galuh Negara Tengah. Kenapa ada Galuh Negara Tengah? Itu Galuh Negara Tengah identik dengan Adipati Panaikan ataupun dengan Galuh Karangkamulyan. Setelah beberapa fase proses begitu lama, dari Galuh Karangkamulyan pindah ke Galuh Bojong Lopang Cineam, maka dari Cineam pindah lagi ke daerah Panyingkiran ataupun daerah Ciwahangan ke sana yang disebut Galuh Negara Tengah ataupun Imbanagara. Dari situ baru muncul lagi pemerintahan sampai diteruskan ketika pasiennya kakeknya beliau adalah Raden Temenggung Wiradikusuma. Dari Temenggung Wiradikusuma ke Eyang Adikusuma itu ada fase jeda beberapa tahun lamanya, nanti di bukunya ada. Kami bercerita singkat saja. Nah, dari Eyang Adikusuma baru diserahin ke Kanjeng Eyang Adipati Arya Kusuma Diningrat. Dan ke pemerintahan dipindahkan dari Galuh Negara Tengah dipindahkan ke pusat kota oleh beliau. Ya, oleh beliau. 47 tahun beliau karyanya begitu besar. Salah satunya adalah beliau pensiar agama, menjadi alim ulama terbesar karena dididik oleh ayahandanya yang mempunyai guru spiritual adalah Eyang Bagus Satorya. Beliau didatangkan dari Cirebon dan menjadi kerabatnya. Nah, nanti makomnya ada di Gunung Galuh, bisa di Samanden Tati, bisa diunjukkan ke sana. Nah, selepas 86 beliau wafat, maka beliau berwasiat kepada anandanya yang terpilih adalah Raden Kusuma Subrata untuk meneruskan jejak perjuangan beliau memimpin otoritas wilayah yang namanya Kadipaten Galuh. Dalam kepemimpinan beliau ini 47 tahun, karyanya begitu dahsyat, spektakuler, karena beliau dikatakan seorang pemimpin yang multi talenta. Satu, alim ulama, beliau mengajarkan syiar Islam secara besar-besaran. Sampai salah satu kasih sayangnya beliau dengan ayahandanya Adikusuma membangun masjid terbesar di pusat kota yang sekarang mewah diteruskan oleh kepemimpinan sekarang, namanya Masjid Agung. Kalau dulu Kaum. Nah, itu. Dan beliau juga membangun majelis taklim atau namanya gedung dakwah di sana. Jadi di situ ada masjid, di situ ada gedung dakwah. Itu di pusat kota. Dan beliau strateginya juga membangun tempat pemerintahan ataupun gedung kepemerintahan persis di lingkungan itu sendiri. Jadi ada masjid tentang masalah ibadah dan takwa terhadap Tuhannya. Ada kepemerintahan yang dibangun begitu zaman dulu, zaman Belanda itu paling terbaik. Nah, selanjutnya dia bangun juga sekolahan yang untuk mendidik orang-orang pribumi supaya tidak bodoh dalam penjajahan Belanda. Maka dibangun di situ ada yang namanya sekarang berubah menjadi SMP Negeri 1. Gedung kawat dia bangun untuk hubungan bilateral antar daerah dengan komunikasi, maka sekarang menjadi kantor pos. Nah, di depan Masjid Agung itu dia bangun alun-alun. Kenapa bangun alun-alun? Untuk beristirahat, untuk
rakyat-rakyat dan semuanya berbaur di sana, dan juga ketika waktunya sholat atau sembahyang tinggal masuk. Di sebelah timur dibangun pusat perputaran ekonomi, namanya pasar, yang sekarang menjadi Taman Rafflesia. Kenapa? Terus juga gedung lojinya, gedung dewannya di sana, sampai LP-nya lembaga pemasyarakatan yang bangun dekat, nggak berjauhan dengan pusat sentralisasi alun-alun atau pemerintahan. Nah inilah karya beliau dalam segala pembangunan begitu dahsyat. Karena apa? Pusat perputaran ekonomi aja beliau bisa lihat, karena dekat kan dari gedung pemerintahannya. Jadi lihat grafiknya maju mundurnya rakyat tuh, yang ngelamun di alun-alun karena rugi pasti dia lihat, yang ngelamun karena senang pasti dia lihat, maka dia sering kontrol turun ke jalan. Nah salah satunya beliau banyak banget perjuangannya, yang sampai sekarang yang dikenal adalah bagaimana memakmurkan Kadipaten Galuh yang begitu luas tentang pesawahan kebun. Kanjeng Eyang adalah selaku promotor instruktur ya dalam perkebunan kopi dan kelapa. Itu salah satunya. Sampai investor Cina tertarik menanamkan saham di sini, membangun sebuah pabrik pengolahan kelapa yang namanya Guanhin. Cuman tinggal runtuknya aja sekarang itu. Dan salah satu lagi ada gedung kelapa Alpado ya. Alpado cuma dibombardir waktu zaman penjajahan, tinggal puing-puingnya aja. 2 perusahaan kelapa yang memang terkenal yang mengolah hasil kelapa. Kenapa Kanjeng Eyang menanam perkebunan kelapa dengan memasukkan sistem ke tradisi budaya? Itu penghijauan yang tidak, artinya harus diseremonial setiap tahun. Bayangkan aja dia masukin ke tradisi budaya cara penanaman kelapa, Kanjeng Eyang masukin ke tradisi perkawinan. Apabila laki-laki sudah nasab umur dan mau berumah tangga, diharuskan bawa kitri ataupun tunas pohon kelapa 2 biji. Untuk saksi dia dalam pernikahan ditanamkan, padahal strateginya penghijauan. Kalau sehari sekadipaten Ciamis 100 pengantin yang nikahkan, dikali 200 pohon itu penghijauan di bumi ini. Nah kalau 1000 kaliin aja. Bayangin, tidak ada harus seremonial penanaman 1 juta pohon yang menghabiskan biaya begitu banyak. Dulu diwajibkan kepada masyarakatnya. Maka Kadipaten Ciamis atau Kadipaten Galuh dulu terkenal dengan pohon kelapanya dan sumber daripada mata pencarian dari kelapa. Termasuk sampai sekarang ada makanan yang diolah dari kelapa, namanya Galendo. Harusnya perusahaan Galendo itu harus berterima kasih minimal ke keturunannya ke sini nih. Terima kasih nih, lisensinya ada dari Kanjeng Eyang gitu. Silsilah Kanjeng Eyang adalah keturunan dari Pangeran Haur Kuning. Pangeran Haur Kuning adalah babat sejarah tentang Saunggala atau pasiennya dari Begaluh ke Pajajaran. Maka kenapa ada simbol harimau? Ini kalau nggak salah ya, nanti bisa diminta penjelasan lagi tapi kan ada bukunya. Nah dari dinasti Pangeran Haur Kuning itu ke sini sudah keturunan ke-16 ke Kanjeng Eyang ini, ke-16. Nah, Kanjeng Eyang mungkin silsilahnya adalah keturunan Galuh. Galuh mana? Galuh Garat Tengah. Galuh Garat Tengah adalah keturunan daripada Galuh Karangkamulyan. Yang ada situsnya di Karangkamulyan. Ya, generasi penerus Kanjeng Eyang untuk jadi pemimpin Adipati, nasabnya harus dari laki-laki kan yang harus menjadi pemimpin. Karena Eyang Kusuma Subrata yang paling tertua adalah perempuan, maka yang menerusin gelar jejak tapak Kanjeng Eyang untuk menjadi Adipati akhirnya terputus. Ya. Ketika yang paling terbesar ya menikah dengan Sastrawinata, baru muncullah perombakan total kepemerintahan dengan berganti nama kabupaten. Jadi tidak ada yang menerusin lagi setelah Eyang Kusuma Subrata, tidak ada lagi terah yang meneruskan jejak sebagai pemimpin Adipati. Ini dalam nasab sejarah kerajaan atau ketumenggungan harusnya laki-laki. Kami ingin tahu dari awal kami menelusuri sejarah ini, kami selalu melihat ada gambar harimau. Saya ingin kami ingin tahu arti dari lambang harimau ini sendiri apa? Oh, itu berbicara tentang makhluk alam ataupun hewan. Kenapa harimau menjadi lambang Galuh dan Pajajaran? Kita berbicara tentang raja, ya. Raja itu harus punya pamor dan power, ya kan? Dengan tadi yang apa dikatakan Nentati adalah gagah, tidak takut ketika membela. Lihat, itu adalah menjadi ayat yang tersirat. Ketika kumpulan harimau mempunyai kelompok, ada harimau luan ke sana, ataupun binatang yang lebih besar dari itu, dia akan burak-balik, akan dia usir. Nah, ini sifat kepemimpinan kita ini, masa kita harus kalah dengan harimau? Maka ada harimau sepasang, ya kan? Itu harimau betina dan harimau jantan. Itu melambangkan ketika kita di manusia, peradaban dua manusia ini antara laki-laki dan perempuan, dan yang baru
memasuki lagi dengan jenjang berumah tangga, harus saling mengisi. Jadilah si pemimpin ini adalah raja rimba yang baik. Jadilah si istri juga menjadi raja rimba yang baik. Ketika ada tamu yang tidak diundang, istri akan menggaur. Akhirnya tidak akan, artinya menina bobo dong kan gitu, artinya oh, seenaknya aja masuk gitu, apalagi laki-laki. Apalagi nanti suaminya, ada siapa ini? Nah itu, inilah namanya raja rimba. Raja, harus jadi raja. Ini filosofi harimau ini. Karena dalam keterangan Islam sendiri, kita harus bisa merajai diri sendiri. Raja sagir yang menjadi raja kabir. Jadilah imam untuk diri sendiri dan untuk keluarga. Jadilah imam menjadi kehormatan untuk orang banyak. Inilah manusia. Laqad khalaqnahu fi ahsani taqwim. Manusia itu paling mulia diciptakan oleh Allah. Masa mau kalah sama harimau atau sama binatang? Ini lambang harimau. Maka ketika bicara tentang Panji Siliwangi dengan sifatnya, dengan apa, dengan brandnya harimau itu, dia tidak takut melawan melawan yang ketidakbaikan lah gitu. Artinya kalau kata orang Sunda sih bilangnya teneng ludeng lah, pantang mundur, siap ngabela lemah cai, ngabela raga dan nyawa demi kepentingan siapa? Kepentingan kehormatan keluarga, bangsa dan negara. Berarti untuk diketahui Pak, sering dengar cerita atau sering baca juga di cerita bahwa harimau ini merupakan sosok yang gaib. Betul apa tidak? Nah, inilah hebatnya raja-raja dulu. Beliau bisa bersilaturahmi dengan alam jin. Beliau bisa bersilaturahmi dengan alam kahyangan ataupun dangian. Nah, jin kan bisa merubah diri mau jadi apapun jadi. Tapi dia setelah taat ataupun berguru ke manusia di jalan kebaikan, insya Allah itu dia akan taklid. Berbeda dengan manusia. Jin itu paling patuh. Sampai yaumul kiamah dia berjanji kepada sultannya, rajanya Galuh misalnya, saya akan mengabdikan diri, seluruh keturunanku akan mengabdikan diri untuk membantu Anda. Maka di Ciamis berbicara tentang onom, ada makhluk yang tidak terlihat, ya. Gitu. Jadi ini sama seperti syaratnya di ayat keterangan suci Al-Quran kan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan banyak lagi keterangan. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Jadi sementara untuk beriman kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah, maka kita bisa bersilaturahmi dengan akhlul ghaib solihin di tempat, dengan yang soleh. Jangan dengan jin ifrit ataupun yang siluman yang badung, ya kan, yang nantinya masuk ke dalam jajaran orang-orang yang suka, ya gitulah, nggak usah diobrolin. Manusianya itu, inilah. Jadi ada jelmaan-jelmaan. Kenapa setiap rumah ada dijaga oleh harimau gaib? Gitu. Itu jelmaan makhluk halus yang memang sedia dia menjaga keturunan buyutnya gitu. Kemanapun pasti akan diberikan. Karena perintahnya gitu. Sama seperti ketika Allah, aku turunkan 1000 malaikat di Al-Anfal itu. Baru Allah. Aku turunkan 1000 malaikat untuk menjagamu. Bayangin 1000 tuh. Cuma belok kiri doang tapi Dulu waktu ada sirkus gajah yang jadi stop gunung gini ya. Tapi kalau orang sini